Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kelas, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu. Pertama, Anissa Maharani hadir. Aprilia Mahrani hadir. Aska Febrianti, Della Putri Andini, Hesti hadir. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang KD, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Di sini akan dijelaskan tentang merencanakan pengembangan cerita imajinasi, menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca dan ejaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang cerita imajinasi. Ada yang tahu di sini cerita imajinasi itu apa? Anak-anak? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Cerita imajinasi merupakan cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema imajinasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Imajinasi memiliki arti hampir mirip dengan imajinasi. Fantasi adalah gambar bayangan dalam angan-angan, khayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambar peristiwa sesuai urutan berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif merupakan rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya khayal para pembaca, misalnya dongeng cerita anak, cerita pendek, dan cerita atau futuristik. Dadel. Ciri-ciri teks narasi, cerita atau cerita imajinasi. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri teks narasi atau cerita imajinasi, yaitu adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban. Cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin
tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Tema cerita imajinasi adalah gaib, supernatural, atau futuristik. Baik, sampai di sini. Apakah anak-anak paham semuanya tentang cerita imajinasi tersebut? Paham kan? Baik, Ibu akan melanjutkan lagi uh, tentang cerita imajinasi, yaitu tunggu. Dalam menciptakan tokoh imajinasi, penulis bebas menentukan tokoh apakah manusia atau suatu makhluk lainnya. Namun, harus ada yang diperhatikan dalam menciptakan tokoh tersebut, yaitu peran tokoh, karakter dan sifat tokoh dan ciri-ciri kepribadian utama. Menentukan latar. Latar dalam menulis cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu latar tempat yang menunjukkan di mana tempat kejadian ceritamu, baik di bumi, planet, atau lainnya. Yang kedua, latar waktu yang menunjukkan kapan terjadinya cerita ini. Misalnya bisa terjadi di masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Menentukan alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Alur menunjukkan hubungan sebab akibat peristiwa yang saling berkaitan dimulai dengan konflik dan penyelesaian. Baiklah, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti tentang cerita imajinasi di pembahasan hari ini? Baik, kalau sudah mengerti, kalau sudah paham, Ibu akan memberi tugas untuk diselesaikan minggu depan. Sudah diantar kepada Ibu ya. Tugasnya adalah baiklah, tugasnya silakan anak-anak membuat tentang cerita imajinasi yang lengkap dan jelas. Apakah bisa dimengerti semuanya, anak-anak? Jawab. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita pada siang ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali.